إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ولله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang insyaallah pada malam hari ini akan dibahas tentang bab sholat musafir dan sholatnya orang yang sedang sakit. Babu sholatil musafiri wal marid. Jadi dalam sholat karena merupakan salah satu kewajiban umat muslim yang akan pertama ditanyakan pada hari kiamat atau pada yaumul hisab, itu adalah sholat. Yang pertama kali ditanyakan adalah tentang sholat. Maka apapun kondisinya, baik dalam keadaan di rumah, musafir atau sakit, tetap harus sholat. Dalam suatu hadis disebutkan, jika sholat tidak mampu berdiri, maka sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, sambil rebahan. Jika tidak mampu sambil rebahan, pakai isyarat. Itu saking pentingnya sholat. Bahkan dalam suatu bab ada sholat khauf. Sholat khauf itu sholat yang dalam keadaan takut. Maknanya sholat itu bisa dilakukan misalkan dalam kondisi perang. Dulu zaman sahabat pas masih perang, zaman perjuangan penyebar Islam itu, wayai sholat tetap sholat. Sambil perang, adu pedang, aman, Allah Akbar. Mau diserang, tangkis lagi. Terus sampai kemudian selesai. Itu saking pentingnya sholat. Bahkan ada sholat li hurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu. Maknanya sholat misalkan dalam perjalanan kereta dan sebagainya, itu sholat untuk menghormati waktu, sekaligus juga sholat yang sebenarnya. Jadi sekalipun nggak menghadap kiblat, naik kereta kan kemana-mana ya, itu namanya sholat li hurmatil wakti. Bisa saja orang itu menjamak qashar. Tapi kadang-kadang orang pengennya sholat seperti biasanya. Tapi lebih baik itu untuk melakukan rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat muslim. Nanti insya Allah ada hadisnya. Kenapa dikatakan lebih baik? Karena Allah itu menyenangi dan menyukai ketika hambanya diberi keringanan itu untuk dilakukan. Sama halnya Allah suka terhadap hambanya yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Aisyata, saking sahabat Aisyah, radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anha saking Aisyah. Qalat ngendika sapa Aisyah, awaluma utawi kawitane perkara atau pertamanya perhal ya. Iku furidot den wajibaken apa as-sholatu sholat rakaataini kelawan 2 rakaat. Jadi sholat itu pada awalnya hanya 2 rakaat. Ini sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Karena setelah Isra Mi'raj oleh-olehnya sholat
5 waktu. Yang awalnya itu 50 waktu. Nabi Muhammad diberikan diskon untuk umatnya, dan itu merupakan saran dari para nabi sebelumnya. Karena nggak mungkin umat Nabi Muhammad itu sholat 50 waktu, buru-buru, 5 waktu kadang-kadang bolong-bolong. Maka kemudian karena pedulinya para nabi terdahulu, ini mensyaratkan sholat hanya 5 waktu. Fa'ukirot mongko den tetapaken sholatus safari, sholat safar. Sholat safar. Wa utimmat lan den sholat safar tadi. Wa utimmat lan den sempurnakan opo sholatul hador, sholat hador. Sholat safar itu ya tadi sholatnya orang musafir. Bisa jamak plus sekaligus qashar. Nah, sholat hador ya sholat yang dalam keadaan tidak musafir. Maksudnya ini kemudian sholat itu disempurnakan yang jumlah rakaatnya sekarang ada 5. Bukan 5 waktu maksudnya, bukan rakaat ya. Ada 5 waktu maksudnya. Yang awalnya hanya 2 rakaat, kemudian menjadi 17 rakaat yang dibagi menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Summa hajaron ul hijrah sapa Kanjeng Nabi fafuridot mongko den wajibaken apa as-sholatu arba'an kelawan 4 rakaat. Jadi setelah Nabi hijrah salat diwajibkan awalnya 2 menjadi 4. Wa qirrat lan den tetapaken apa sholatus safari, salat safar alal awali ing atase kang pertama. Kalau safar tetap ya. Wa an Aisyah talan saking Aisyah radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anha saking Aisyah anna nabiyya temen sune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yaksuru mengkosor sapa Kanjeng Nabi fis safari ing dalam keadaan lulungan bepergian. Wa yutimmu lan nyempurnakan sapa Kanjeng Nabi wa yasummu lan puasa sapa Kanjeng Nabi wa yuftiru lan buka sapa Kanjeng Nabi. Maksudnya ini Nabi itu pada suatu saat dalam perjalanan yo kadang mengkosor, kadang juga tidak mengkosor, kadang puasa, kadang tidak puasa. Karena orang yang bepergian itu kan boleh tidak berpuasa, rukhsah itu namanya. Jadi boleh, maknanya ini sebenarnya tidak wajib namun dianjurkan. Nah begitu, tidak wajib. Kalau nak mengkosor dosa ya enggak, ini dianjurkan untuk mengkosor. Yang bisa dikosor itu sholat yang rakaatnya bilangannya 4, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Selebihnya tidak bisa. Tidak ada sholat maghrib dikosor 1,5, kan 3 nggak bisa. Sholat subuh 1 tok ya ora iso. Maka yang bisa dikosor adalah sholat zuhur dan sholat asar 2. Itu pun ada syaratnya. Nanti di bawah insya Allah ada. Wa an ibni Umar lan saking Ibnu Umar radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Ibnu Umar lan Umar. Kala ngendika sapa Ibnu Umar kala dawuh sapa sing dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala yuhibbu an tu'tala. Innallaha ta'ala temen sune Allah Subhanahu wa taala ana iku yuhibbu demen. Sapa Allah demene mau an tu'ta ing arep yen to den lakokaken. Apa sing den lakukan apa dikerjakan rukhasuhu piro-piro keringanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadisnya dalilnya bahwasanya Allah itu suka ketika rukhsah yang diberikan Allah untuk manusia atau umat Islam itu dikerjakan. Kama yakrahu kaya oleh dene sengit, ora seneng. Sapa Allah antukta ing arep yen to den lakokaken apa maksiatuhu maksiat maring Allah. Jadi Allah itu suka ketika rukhsah-rukhsahnya itu dikerjakan, sebagaimana Allah tidak suka ketika maksiat Allah itu dikerjakan. Maknanya seimbang ya, maka ini yang namanya rukhsah itu dianjurkan. Wa an Anasin lan saking sahabat Anas radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah nu saking Anas bin Anas ya.
Kala ngendika sapa Anas kana ana sapa sing ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana iku idza kharaja rikalane medal atau metu sapa Kanjeng Rasul masirata salasati amyalin ing perjalanan 3 mil. Au farasikha au pira-pira farsah sholla mongko sholat sapa Kanjeng Rasul rakaataini ing 2 rakaat. Maksudnya ini Nabi itu ketika perjalanan sejauh kira-kira 3 mil atau farsah. Farsah itu 1 mil itu sama dengan kurang lebih 3 atau 4 kilometer. Sedangkan farsah itu jarak sholat yang boleh mengqashar itu kurang lebih 80-an, ada yang ngomong 83 kilometer. Itu tidak PP, 1 kali jalan. Nah, jika 1 mil itu kurang lebih 3 kilometeran, maka yang boleh di bahasa farosi itu kan farsah. Piro-piro farsah atau beberapa farsah. Maksudnya beberapa farsah itu berapa? Itu sekitar kurang lebih 16 farsah. 16 farsah itu setara dengan 3 mil. 3 mil itu sama dengan kurang lebih ya 80-an lah, kurang 80-an. Ini boleh untuk mengqashar sholat. Kurang dari itu tidak boleh, karena tidak mencukupi atau tidak mencapai batas diperbolehkannya qashar. Wa anhu lan saking Anas radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Anas. Kala ngendika sapa Anas kharajna metu sapa kita. Metune mau ma'a Rasulillah sertane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Madinati saking Madinah. Jadi ini Anas bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari kota Madinah ila Makkah maring Makkah. Bakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yusolli. Salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelawan 2 rakaat. Hatta roja'na singgo lunga sapa kita, kembali sapa kita ilal Madinati maring Madinah. Jadi kesimpulannya ini jarak antara Mekah dan Madinah ya kurang lebih tadi 3 mil, di mana cukup untuk mengqashar sholat. 83 km ya Semarang arah barat ya Semarang ke Batang akhir ke cukup. Itu sudah boleh qashar. Kalau sini ke arah utara ya kurang lebih ke Kudus. Kudus kayaknya sudah cukup. Mati Kudus sudah bisa qashar. Itu dianjurkan karena itu rukhsah. Sekalipun zaman sekarang itu perjalanan relatif lebih cepat, lebih nyaman dibanding dulu harus pakai hewan ya, dan lebih menyusahkan. Ini makanya ilahnya itu kan masyaqqah, berat. Tapi apapun kondisinya, yang namanya perjalanan sekalipun pakai kereta, pakai mobil, pakai pesawat, tetap saja tidak mengenakan. Karena apa? Berbagai resiko itu banyak. Naik kapal, tenggelam, pesawat, nyungsep, mobil, capek. Apalagi pakai kereta, atau pakai bis, wah tidak enak sekali pokoknya. Apalagi yang mabuk-mabukan, tambah nggak seneng. Nah itu kenapa kemudian masyaqqah itu ilatnya untuk jamak dan qashar. Misalkan zaman sekarang perjalanan ada beberapa sebab orang boleh menjamak sholat. Kurang lebih kalau tidak salah ada 6 ya kalau tidak salah. Salah satunya tadi ini karena bepergian. Yang kedua karena sakit yang sekiranya kerepotan sekali untuk sholat pada setiap waktunya, itu boleh menjamak. Kemudian pada saat hujan lebat sekali, angin besar, ketika keluar itu repot ke masjid dan sebagainya, itu boleh untuk menjamak. Bahkan pada suatu riwayat hadis, Nabi Muhammad itu pun pernah menjamak sholatnya tanpa adanya sebab apapun. Maknanya itu bukan berarti sholat harus jamak terus, tapi dalam suatu kondisi itu diperbolehkan untuk menjamak. Dan tadi kondisinya tadi yang saya sebutkan kurang lebih ada 6. Orang yang sedang menyusui itu boleh menjamak. Orang yang sedang hamil itu pun boleh menjamak sholat, boleh.
Wa an Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Ibnu Abbas lan Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas aqoma jumeneng sapa kan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mukim ya, aqoma itu mukim, bertempat tinggal. Mukim itu ya mukim singgah. Tis'ata asyara ing 19 apa sing 19 yauman dinone. Yak suruh hale mengkosor sapa Kanjeng Nabi. Jadi ini kapan sebenarnya batas orang itu boleh mengkosor? Itu ada meriwayatkan 19 hari. Misalkan begini, saya bepergian ke Malang atau Jawa Timur atau manapun yang sudah misalkan sah untuk menjamak dan mengkosor. Itu berapa lama boleh mengkosor? Itu ada yang bilang 19 hari. 20 harinya sudah dianggap mukim dan tidak boleh mengkosor dan menjamak lagi. Wafilafilan dalam satu lafaz di Makkah tis'ata asyara yauman. Di Makkah ing dalam Makkah tis'ata asyara ing 19 apane yauman dinone. Ini wafi riwayatin dan salam satu riwayat sab'ata asyrota 17. Ada yang ngomong 19, ada yang ngomong 17. Wafi ukhra dan dalam satu riwayat lain khamsa asyrota 15. Yo kita dalam mazhab Syafi'i lebih diambil yang paling sedikit. Karena mazhab Syafi'i itu lebih hati-hati. Ini mazhab Imam Abu Hanifah 19 orang pokok. Yang penting ada dasarnya. Tapi yo lebih baik 15 hari itu boleh, berhak seorang yang bepergian itu menjamak qashar selama kurang lebih 15 hari. Walahu lan tetep lan kaduwe Ibnu Abbas an Jabirin lan saking Jabir radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Jabir. Aqoma mukim sapa Kanjeng Nabi bitabuka ing tanah Tabuk isrina ing 20 apane yauman dino yaksuru hale mengkosor sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat. Ini malah 20 hari ini ya. Ada yang 20 hari. Berbeda-beda nih ya. Ya mungkin bisa dipahami ini tergantung juga mungkin jarak tempuhnya yang kemudian membuat ada yang 20 hari, ada yang 15 hari dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Wa an Anasin lan